Halo, perkenalkan nama saya Angelina Musatmojo dari kelas 10 MIPA 1, absen 3. Dan di video kali ini saya akan membuat ekoenzim dan saya akan membuat versi vlognya. Dan yang pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana sih konsep dari bioenzim ini. Jadi langsung aja ditonton. Saya akan menjelaskan bioenzim yang menggunakan botol. Yang pertama-tama kita masukkan molase, air, dan juga buah-buahan ke dalam botol, lalu kita biarkan terbuka seperti ini. Lalu setelah itu kita tutup dengan kantong plastik dan kita ikat dengan karet seperti ini. Lalu setelah itu kita tinggalkan hingga seminggu, maka akan muncul gas-gas dari dalam hingga plastik yang ada di sini mengembung seperti balon. Hal ini menandakan bahwa proses fermentasi sedang berlangsung. Lalu setelah itu kita siapkan jarum untuk cucuk dan membuat lubang sekitar 1 lubang atau 2 lubang. Di bagian sini seperti ini. Hingga udara yang ada di dalam keluar. Kita tidak perlu periksa-periksa lagi setelah ini karena kita hanya perlu menunggu sampai plastiknya mengempes. Yang dimana kita tahu bahwa fermentasinya terjadi, yang menghasilkan udara ini sudah selesai. Nah, fermentasi-fermentasi lainnya yang nanti akan berlangsung selama 3 bulan. Proses fermentasi yang sudah selesai, plastiknya tadi sudah mengempis, kita tutup dengan tutup botol yang sebenarnya. Kalau sebelumnya kita pakai tutup yang dikendorkan, sekarang kita harus pakai tutup untuk dikencangkan. Apakah itu bioenzim? Bioenzim adalah larutan organik kompleks, hasil fermentasi sederhana dari kulit buah-buahan dan sayur-sayuran segar yang ditambah molase atau gula pasir. Dan yang pasti air. Kita menggunakan 1 molase atau setengah gula pasir, 3 buah-buahan, dan 10 bagian air. Kemudian apa saja sih yang ada di dalam ekoenzim itu? Ada alkohol, alkoholnya itu etanol, metanol, lalu juga ada asam, asam asetat, laktat, sitrat. Lalu setelah itu ada senyawa fitokimia. Apa itu senyawa fitokimia? Senyawa bioaktif yang diproduksi oleh tanaman. Senyawa ini disimpan di dalam buah, daun, dan biji. Bersifat sebagai antioksidan yang sangat kuat. Apa saja sih yang ada di dalam fitokimia? Ada polifenol, flavonoid, isoflavonoid, autocyanidin, phytoestrogen, terpensid, limonid, fitosterol, glukosa, dan juga serat. Lalu namanya bioenzim pasti ada enzim. Enzim adalah senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berfungsi sebagai biokatalisator untuk membantu terjadinya biokimia. Lalu langsung ke proses pembuatannya. Di sini saya menyiapkan buah-buahan sebanyak 150 gram dan juga 500 ml air. Saya menggunakan sebagian besar kulit jeruk dan juga ada kulit apel. Lalu kita siapkan toples seperti ini. Pertama-tama kita masukkan gula merah ke dalam toples. Setelah itu kita masukkan seluruh air ke dalam toples. Setelah kita masukkan 500 ml air, kita aduk hingga gula merah larut ke dalam air. Setelah itu kita masukkan seluruh buah-buahan ke dalam toples atau larutan gula merah. Lalu kita aduk rata seperti ini hingga tercampur. Lalu inilah bioenzim saya setelah semuanya tercampur rata. Saya benar-benar minta maaf karena selama ini progresnya tidak saya dokumentasi sama sekali, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan, dan ini adalah hasilnya setelah 3 bulan. Manfaat ekoenzim ini bisa digunakan sebagai pengganti karbol untuk lebih ramah lingkungan. Seperti biasanya kita pakai Wipol, kita bisa gunakan ekoenzim ini. Lalu kita juga bisa gunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman juga. Sekian dan terima kasih.